Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, di hari yang bahagia ini Allah masih bisa pertemuan kita dalam iman Islam sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita yang telah lalu maupun yang sekarang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya, yang semoga kita termasuk di antara orang yang diakui sebagai pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh hadirin sekalian untuk selalu menjaga ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga spesial untuk orang yang bertakwa. Siapa yang tidak masuk dalam spesifikasi orang yang bertakwa, artinya dia tidak pantas masuk surga. Semoga kita semua masuk surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amanah kepada kita. Amanah yang penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala letakkan amanah ini kedua setelah amanah bertauhid. Saking pentingnya amanah. Dalam surah Al-Isra ayat ke-32 Allah katakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qada rabbuka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Qada, Allah membuat ketetapan. Apa ketetapan Allah? Alla ta'budu illa iyyah, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah. Artinya kita diperintahkan untuk bertauhid. Wabil walidaini ihsan, dan Allah perintahkan kalian untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kalian. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai usia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali keluar dari lisanmu perkataan ah. Perkataan ah itu perkataan yang apa kalau dalam bahasa Indonesia? Bukan hanya ah, pokoknya apapun yang menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap perkataan orang tua, itu masuk dalam kategori ini. Anak lagi main game dipanggil sama bapaknya, tar dulu, masuk kategori uff. Lagi main bola dipanggil sama emaknya, masuk dalam kategori. Apapun yang menunjukkan ketidaksenangan kita kepada ucapan orang tua kita, maka itu masuk dalam kategori uff. Wala tanharuhuma, jangan kalian bentak keduanya. Kadang anak itu kalau urusan yang nyenengin hatinya orang tua dibaik-baikin, tapi giliran bertentangan dengan
perkataan orang tuanya kadang sampai tahapan membentak, nauzubillah min dzalik. Dia melawan orang tuanya yang mengajari dia cara berbicara. Dia beradu bicara kepada orang tua yang mengajari mereka bicara, nauzubillah min dzalik. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka qawlan karima. Qawlan karima itu bukan sekedar perkataan baik, perkataan yang membuat orang tua kita merasa dimuliakan, itu qawlan karima. Kalau qawlan ma'rufa, perkataan yang baik. Pak, mau ke jalan misalnya, jalan Longkot, sebelah mana Pak? Oh, sebelah sana Pak. Itu namanya qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Tapi kalau kita ngomong kepada orang tua harus dengan perkataan yang qaulan karima, yang membuat orang tua kita merasa dimuliakan. Wahfiz janahaka, wahfiz lahum janahaka zulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Boleh kita meninggi kepada orang tua kita. Kalau kita jalan sama orang tua kita depan, kita di belakang. Jangan kita depan, orang tua kita belakang. Dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, maksudnya dan katakanlah doa. Allah perintahkan anak untuk doain orang tuanya. Apa doanya? Rabbirhamhuma, ya Allah, ya Tuhanku, irhamhuma, kasih sayangilah mereka. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu aku masih kecil. Allah enggak nyuruh orang tua doain anak. Kenapa? Karena orang tua secara instingtif pasti doain anak, enggak perlu disuruh. Sebuas-buasnya harimau, enggak ada harimau makan anaknya sendiri. Tapi kalau anak yang namanya lupa sama orang tua, sering. Makanya di daerah saya Sumatera Barat ada cerita tentang Malin Kundang. Cuma gara-gara nggak mau ngelihat istrinya malu punya mertua yang buruk rupa, dia nggak akui ibunya sebagai orang tua. Konon kabarnya tuh Malin Kundang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi batu. Ya. Maka wajib bagi seorang anak untuk mendoakan orang tua, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, dan seterusnya. Cukup? Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada anak. Selebihnya saya ingin bicara kepada bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua. Saya mengajar sejak tahun 2007 sampai sekarang sekitar 15 tahun. Sejak saya kuliah saya sudah ngajar. Dan saya mengalami betul begitu peliknya menghadapi permasalahan remaja itu. Dan dalam pengamatan saya, setiap hari saya mengajar, hampir seluruh permasalahan remaja itu berpusat pada orang tua. Nggak dapat perhatian dari orang tua bapak dan ibunya cerai, pisah, ada yang bapaknya kawin lagi, ibunya ditinggal, ada macam-macam permasalahan mereka. Tapi mayoritas berpuncak kepada permasalahan yang ada dalam keluarga. Maka di kesempatan yang singkat ini juga Al-Fakir ingin menitipkan pesan kepada orang tua. Tadi di akhir doanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku ketika aku masih kecil. Ada kata rabbayani shaghira. Berarti doa yang sampai kepada kita bergantung kepada tarbiyah kita kepada anak kita. Dalam konteks pembangunan peradaban, membangun keluarga yang islami itu adalah anak tangga kedua. Yang pertama adalah islahul fardil muslim, mencetak pribadi-pribadi yang sesuai dengan syariat Islam. Cara tidurnya seperti Rasulullah, makannya seperti Rasulullah, hidupnya seperti Rasulullah, bergaulnya seperti Rasulullah. Anak tangga yang kedua, takwinul baitil muslimah,
membentuk keluarga yang islami. Nggak boleh orang jadi jomblo seumur hidup, sengaja jadi jomblo, nggak mau saya nikah. Oh, faman raghiba an sunnati, apa kata Rasulullah? An nikahu sunnati. Nikah itu jalan hidupku. Bukan sunnah dalam arti sunnah fikih, bukan. Nikah itu jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak mau ngikutin jalan hidupku, kata Rasulullah, bukan bagian dariku. Siapa yang punya kemampuan nikah, ada kemampuan secara fisik, secara macam semua mampu, tapi dia milih untuk nggak nikah, maka itu dibenci oleh Rasulullah dan dikatakan bukan bagian dari umatku. Padahal kita pengen syafaat dari Rasulullah. Maka wajib bagi kita untuk mendidik anak kita dengan cara-cara islami. Saya bukan orang yang baik dalam mendidik anak. Saya bukan orang yang sempurna seperti Rasulullah. Tapi sebagai khatib al-fakir wajib memberikan penjelasan tentang bagaimana syariat Islam membimbing kita untuk mendidik anak kita. Kita belajar bareng-bareng, kita laksanakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Yang paling pertama, apa bentuk pendidikan kita kepada anak kita? Kita kasih nama yang terbaik. Kita kasih nama yang terbaik. Jangan sembarang kasih nama. Mentang-mentang bulan Mei, Mei. Bulan Juni, Juni. Bulan Desember, Desi. Apa? Doa. Nama itu doa. Nama cuma timbang bulan doang. Kasih nama. Khairul ism Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama Abdullah Abdurrahman. Boleh. Abdul Hadi. Pokoknya disampaikan Asmaul Husna, Abdul. Bagus. Atau kita tabarruk pakai nama Nabi. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Adam, Idris, banyak tuh Nabi. Atau istri Nabi kalau perempuan. Sahabiah kalau perempuan. Nama ulama. Haji Hashim Ash'ari, Haji Ahmad Dahlan, terserah. Haji Ahmad Surkati dan seterusnya. Haji Muhammad Nasir dan seterusnya. Lalu setelah kita kasih nama yang baik, kita kasih panggilan yang baik. Kita panggil anak kita dengan panggilan yang baik. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi sepanjang zaman. Kita lihat, ini banyak contohnya nih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132, apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub? Nabi Yakub nyontoh Nabi Ibrahim. Ketika berwasiat kepada anaknya, Nabi Yakub berkata, "Ya bani, wahai anak-anakku," jamak. Kalau tunggal, bunaya. "Wahai anak-anak kesayanganku." Tuh. Nabi Yakub. Kita lihat lagi, siapa? Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah ada di atas kapal, dia lihat anaknya masih ngumpul sama orang-orang kafir, entah main gaple atau mabok atau apa, nggak ngerti. Dipanggil sama Nabi Nuh, "Ya bunayyar, ya bunayya, ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, wahai anak kesayanganku, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, irkam ma'ana, naiklah ke kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Tuh, halus banget Nabi Ibrahim nasihatin anak. Jelas-jelas anaknya maksiat barang orang kafir, tapi Nabi Nuh mengatakan jangan engkau bersama orang kafir. Ya. Betapa halusnya Nabi Ibrahim. Nggak ada Nabi Ibrahim untuk menjudge anaknya macam-macam. Satu lagi tentang kisah nasihat Luqman Al-Hakim. Sebagian ulama mengatakan Luqman itu nabi, sebagian mengatakan Luqman itu orang soleh. Luqman Al-Hakim itu diantara orang yang sangat suka menasehati anaknya. Di antara nasihat Luqman adalah, "Ya bunayya
wahai anak kesayanganku, aqimis shalah, tegakkanlah shalah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, laksanakanlah amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak kita, di antara bentuk pendidikannya adalah kita panggil anak kita dengan panggilan kasih sayang. Sayang, nak, dengan panggilan yang buat mereka merasa disayangi. Itulah bagian dari pendidikan Islam. Apalagi memenuhi semua kebutuhan fisik dan ruhaninya. Apa kebutuhan fisik? Makannya, minumnya. Apalagi uang SPP-nya kalau sekolah di swasta. Kalau negeri kan SPP-nya ditanggung. Apapun yang berhubungan dengan pendidikannya, kehidupannya, kita tanggung. Kebutuhan ruhaninya, jangan sibuk kita ngurusin anak orang, anak sendiri kagak keurus. Nauzubillah min zalik. Anak orang soleh di tangan kita, anak kita amburadul. Nauzubillah min zalik. Bapaknya ustadz, bapaknya kiai, anaknya ahli maksiat. Kenapa? Nggak dididik, nggak peduli. Bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Dan cara mencari harta pun harus 100% halal. Itu bagian dari tarbiyah. Apa kata Rasulullah? Rasul pernah berpesan kepada kita sebagai umat. Satu harta haram masuk ke mulut anak kita, masuk ke mulut istri kita, maka dia akan menjadi daging, akan menjadi darah. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, maka tidak ada tempat kecuali neraka. Nauzubillah min zalik. Tidak ada toleransi dalam urusan yang haram. Kalau syubhat bagaimana? Tanya ustaz. Ustaz di mana-mana. Syubhat mah buat kita karena kita awam. Buat ustaz enggak. Syubhat kita nggak tahu nih halal apa haram. Karena kita belum punya ilmunya. Tanya sama ustaz, tanya sama kiai. Pastikan setiap rupiah yang kita berikan kepada anak dan istri kita halal. Kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap punya anak nurut, taat kepada kita, tapi harta yang dikasih ke anak istri harta haram. Nauzubillah min zalik. Gimana caranya? Dan di antaranya yang paling penting adalah kita kasih keteladanan sebagai orang tua. Pekan lalu ayah saya meninggal di usia 67 tahun karena sakit. Di antara hal yang paling membekas dalam ingatan saya ketika ayah saya mendidik saya adalah keteladanan beliau dalam rumah tangga. Dulu waktu kecil saya katakan, oh bapak saya begitu. Setelah saya ngaji, kuliah belajar Islam, ternyata itu bukan bapak saya. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau cuma ngikutin. Rasul kalau sandalnya copot, benerin sendiri. Gak perlu nyuruh istrinya, gak perlu nunggu. Rasul pakainya lobang, bolong, dijahit sendiri sama Nabi. Gak suruh Aisyah nih jahitin, gak, kerjain sendiri sama Nabi. Rasul nanya habis sholat subuh, Aisyah kita punya makanan apa enggak? Ya Khumairah, kita punya apa untuk hari ini? Kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Izan fa inni shaim. Yaudah kalau begitu saya puasa. Dulu saya kira itu adalah kelakuan bapak saya. Ternyata enggak, itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau cuma ngikutin. Ingat banget saya waktu saya masih kecil ngelihat bapak dan ibu saya nyuci bareng. Kadang-kadang baru jadi suami gaji 3 juta 4 juta bisa segala macam. Cuci barang itu romantis. Anak ngelihat itu. Bapak dan ibu saya benar-benar. Ntar kalau saya udah gede mau jadi kayak bapak saya, mau jadi kayak ibu saya. Gitu. Kalau kita sebagai orang tua memberikan keteladanan kepada anak, setiap orang tua kayak begitu, insya Allah nggak ada tuh istilahnya yang namanya kenakalan remaja. Berkurang kerjaan guru di sekolah,
anak tawuran, anak ini, nyontek, pacaran, zina, bunting, dan seterusnya. Kenapa mereka lakukan kenakalan-kenakalan itu? Di antaranya karena mereka kurang kasih sayang di rumahnya. Berikan kasih sayang kepada anak dan istri kita, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk cari kasih sayang di tempat lain. Mereka sudah penuh dengan kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Dengan begitu, kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.